Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid dharain amin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairun nisa'iha sayyidatuna Khadijah wal qaili aidha laqad ruzikta hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi ishrati Sayyidil Mursalin, khususan Sayyidatana Khadijah Al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bi'izati Rasul Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis rutinan bulanan kita, yaitu pembacaan manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pembacaan manaqib Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hazani As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga, jiran, tetangga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Kita menyambung pembacaan manaqib Ummul Mukminin halaman 20, baris yang kelima dihitung mulai bawah. Telah berkata pengarang, setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seseorang yang bermukim di kota Mekah hendak mengawinkan anaknya yang perempuan, manakala hampir waktunya, sempitlah ia di dalam nafkah. Artinya ini satu kisah bahwasanya orang yang tinggal di kota Mekah, artinya kada penduduk asli, pendatang, mukimin, artinya orang luar kota Mekah
tinggal di kota Mekah. Jadi ini orang kisahnya hendak mengawinkan anaknya yang babinian. Kemudian pada waktunya sudah parah, ternyata ringkas katanya duitnya kadeda, hendak mengawinkan anak, duitnya kadeda. Maka seseorang nang mukimin tersebut maka mengkosotlah, artinya menujulah ia seseorang tadi ke makom Sayyidah Khadijah. Lalu seseorang nang mukimin di kota Mekah tadi mencari jalan, mengambil jalan dengan cara ziarah ke makom Sayyidah Khadijah. Setelah ziarah, berdoa dengan bertawassul kepada Sayyidah Khadijah. Ringkas katanya meminta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada seseorang yang mukimin tersebut, ringkas katanya minta duit, nah hendak mengawinkan anak. Nah jadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi bertawassul dengan Sayyidah Khadijah. Lalu ringkas katanya, kisahnya, kemudian belum sampai masa perkawinan anaknya tersebut, melainkan mencapai ia akan permintaannya dan hajatnya. Jadi ringkas katanya, pada waktu hari dekat dengan hari haknya mengawinkan anak, alhamdulillah Allah Ta'ala kabulkan permintaannya yang di makom Sayyidah Khadijah tersebut dengan sebab bertawassul kepada Sayyidah Khadijah. Jadi apa yang dimintanya, apa yang didoakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah artinya ini berkat karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lagi, ada seseorang yang bermukim di kota Mekah. Nah jadi kata-kata mukim itu bukan penduduk asli kota Mekah. Nah artinya orang lain kota Mekah tapi tinggal di kota Mekah. Nah kayak kita juga tah, yalah kada asli orang Samba tapi dari Banjar. Nah kayak itu juga mukimin. Jadi kita namanya mukimin, bermukim di kota Samba, yalah. Nah kada asli Samba. Nah kalau asli kota Mekah itu kalimatnya adalah ahli, artinya penduduk asli kota Mekah. Nah jadi kisah ini orang yang mukimin di kota Mekah ada punya hajat supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang ini ada bisi hajat, nang mana hajatnya ini sangat mengharap supaya Allah Ta'ala kabulkan hajatnya tersebut, keperluan tersebut. Lalu seseorang ini mengambil jalan dengan cara, maka bermalamlah ia seseorang di kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari 40 malam. Jadi seseorang mukimin ini
ada punya hajat nang sangat mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatnya tersebut. Lalu seseorang nang mukimin ini mengambil cara dengan cara bermalam di Kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari 40 malam. Lalu ringkas katanya, manakala selesai 40 hari 40 malam bermalam di Kubah Sayyidah Khadijah, maka ujar Sidin, alhamdulillah hajatnya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan berkat bermalam, ini bermalam aja di Kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari 40 malam, maka dengan cara seperti itulah hajat seseorang mukimin nang di kota Mekah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berkat karomat Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Setengah daripada karomat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lagi, ada seseorang ahli Mekah. Nah, ini orang asli kota Mekah, penduduk asli kota Mekah. Jadi seseorang ini dalam kisah ini mempunyai anak. Jadi orang ahli Makkah ini bisi anak, nang mana anaknya ini sakit keras. Jadi nang anak ini garing benar, tidak mampu untuk mengobati. Jadi anaknya Sidin ini garing benar, kadang-kala lagi nang mengobatinya. Ya, bahasa kita dibawa ke dokter, dokter sudah angkat tangan, kadang-kala lagi dah habis syariat, sudah dokter coba obat ini, kada mau coba ini, kada baik juga. Ringkas katanya dokter angkat tangan. Jadi kadang-kala lagi mengobati anak Sidin tersebut. Lalu seseorang ini manakala dilihat anaknya bertambah sakit, maka ditinggalkannya lah anaknya tersebut, dan seseorang ini menuju ke makom Sayyidah Khadijah. Lalu ringkas katanya, nang abah melihat anak nih makin bertambah garing, lalu nang abah ini sudah habis cara. Lalu ringkas katanya, nang abah ni tolak ke menuju makom Sayyidah Khadijah. Pada waktu menuju makom Sayyidah Khadijah, lalu seorang nang abah ini bersedekah ia semampunya. Jadi sebelum menuju makom Sayyidah Khadijah, seorang ayah ini bersedekah semampu Sidin. Setelah bersedekah, kemudian menuju ahli Mekah ini ke Kubah Sayyidah Khadijah. Lalu ringkas katanya terus mendatangi makom Kubah Sayyidah Khadijah. Setelah sampai di makom Sayyidah Khadijah, setelah sampai di Kubah Sayyidah Khadijah, lalu seseorang tersebut bertawassul kepada Sayyidah Khadijah. Artinya ringkas katanya,
setelah sampai di makom Sayyidah Khadijah, lalu seseorang ahli Mekah ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi dengan bertawasul kepada Sayyidah Khadijah. Arti bertawasul perantara. Ya. Jadi ya Allah, bahasa kitanya nih, berdoa misalnya, yalah, ulun meminta ya Allah, sembuhkanlah anak ulun yang di rumah ya Allah, dengan berkat Sayyidah Khadijah ya Allah. Nah, artinya ringkas katanya tah berdoa meminta kepada Allah supaya anak Sidin tadi diberikan kesembuhan dengan bertawasul dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah selesai ziarah, lalu ringkasnya seseorang nih bulik ke rumah. Manakala kembali seseorang ahli Makkah ini ke rumah, artinya bulik ke rumah. Setelah sampai di rumah, maka seseorang ahli Makkah ini mendapati anaknya tersebut nang sakit keras tadi, nang bertambah sakit keras tadi, ternyata anaknya sudah sadar di rumah. Jadi pada waktu nang abah datang ke rumah, sekalinya nang anak sudah sadar, dan seorang anak tadi berpaluh sehat. Nah, awaknya berpaluhan, orang nang sehat ya. Artinya dengan berkat bertawasul kepada Sayyidah Khadijah, meminta kepada Allah, maka Allah Ta'ala cepat mengabulkan permintaan seseorang ahli Makkah ini. Dan itu diantara karomah Sayyidah Khadijah. Artinya apabila ditawasuli, yalah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa fungsinya bertawasul nih? Ya tadi ringkas katanya, kalau kan Allah Ta'ala sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, kalian berdoalah kepada aku, maka aku pasti kabulkan. Apabila kita berdoa, pasti kabul, karena Allah Ta'ala sudah berjanji. Lalu kita tanya-tanya, kenapa aja doaku kalau singkabulan, lawasnya sudah aku minta. Nah, artinya secara akal ya dulu kita meminta, yalah, nang kita tanya doa kita, permintaan kita tadi sampaikah kepada Allah atau kadakah? Laporan kita, permintaan kita, misalnya ya Allah sembuhkan penyakit ulun. Nah, nang kita minta tadi, minta sembuhkan penyakit tadi, sampaikah sudah kepada Allah atau belum? Ya, apabila sampai pasti kabul, karena Allah sudah berjanji, apabila kalian berdoa, apabila kalian meminta, aku kabulkan. Lalu dengan kita bertawasul, nang mana tadi kita berdoa lakada bertawasul, sampainya lawan Allah lambat benar. Tapi dengan kita bertawasul, Sidin yang membawakan doa kita. Artinya saat misalnya kita bertawasul dengan Sayyidah Khadijah, jadi doa kita dibawakan oleh Sidin, nang mana Sayyidah Khadijah itu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sidin yang membawakan, cepat sampainya. Karena cepat sampainya,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengabulkan dengan cepat. Yalah. Contohnya aja kalau kita di dunia nih, kita maulah proposal mengirim, yalah. Misalnya aja ulun bikin proposal minta apakah kepada gubernur, ulun kirim serongan, yalah. Kadada melewati orang dalam, ulun kirim, yalah. Nah, nang proposal ampun ulun nang dengan tidak ada perantara orang di dalam, otomatis proposalnya ulun lambat sampai. Padahal nya sampai kepada gubernur tinggal tanda tangan beres. Tapi kalau kita membuat proposal, ada orang patuhan dengan gubernur, parak dengan gubernur, membawakan proposal kita, langsung Sidin bawakan. Hari ini kita mengirim, hari ini Sidin membawa, hari ini Sidin menampaikan kepada Bapak Gubernur. Nah, ini proposal Pak Gubernur, iya kah? Tanda tangan, sehari ya tuntong, beres dah. Napa nang kita pinta tadi. Nah, itu secara dunianya. Jadi artinya dengan bertawasul itulah nang maulah apapun yang kita pinta atau apapun yang kita berdoa cepat sampainya. Apabila cepat sampainya, Allah Ta'ala sudah berjanji pasti aku kabulkan. Yalah, ud'uni astajib lakum. Dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jawab amalnya astajib, aku kabulkan. Ya. Nah, jadi ya di antara karamah Sayyidah Khadijah yang mana seseorang tersebut meminta kepada Allah dengan bertawasul kepada Sayyidah Khadijah, dan maka cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dari makom Sayyidah Khadijah mendatangi rumah, anggap ya misalnya rumahnya seseorang ahli Makkah ini sepal atau 2 pal, yalah berapa jam ada berjalan tadi. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya kita ahlu sunnah wal jamaah itu dengan bertawasul. Yalah, nang ila hadrati itu sama aja dah. Yalah. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat kita baca manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah al-Kubra. Nah, kemudian kita